Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat. Ngopi yuk. Ini baru Ngopi Bray, ngobrol penuh inspirasi bersama RSI Jemur Sari. Perkenalkan, saya Dr. Swastika Diah Permatasari sebagai host pada podcast yang hari ini. Kita akan membahas mengenai lansia, khususnya dari segi kesehatan. Dan kita sudah kedatangan oleh narasumber kita siang kali ini, yaitu Dr. Fitri, spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dokter, siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih mengenai lansia. Oke. Mungkin dokter bisa menjelaskan dulu kepada para sobat sehat semuanya, apa sih yang disebut dengan lansia itu, dokter? Oke. Kita udah pada tahu ya kalau lansia itu kan lanjut usia. Nah, ini memang pada masyarakat itu masih banyak yang bertentangan gitu ya, bukan bertentangan tapi denial gitu loh. Aku nih belum lansia, masa 60 udah lansia. Ada yang udah ngaku-ngaku nih, Dok 40 tuh udah lansia, udah bukan sih gitu kan, udah jompo bukan sih gitu ya. Jadi sebetulnya lansia itu yang kita ambil dari definisi Kemenkes dan juga dari Kemenkes mensadur dari WHO bahwa lansia itu terbagi dari 4 tahapan ya. Jadi tahapan yang pertama ini usia pertengahan atau middle age, itu usianya 45 hingga 59 tahun. Lalu yang lanjut usia, nah ini yang usia elderly, itu usia 60 hingga 74 tahun. Lalu yang lanjut usia tua, yang old itu 75 hingga 90 tahun. Dan usia sangat tua, very old, itu yang sudah lebih dari 90 tahun. Jadi itu pembagiannya. Ya dokter, kalau dari masalah kesehatan dokter, kira-kira masalah apa aja sih dokter yang bisa terjadi pada seorang lansia? Nah, masalah yang terjadi pada lansia, terutama pada masalah kesehatan, itu memang sangat banyak ya dok ya, dan itu nanti akan dikelompokkan ke beberapa bagian yang itu nanti akan menjadi suatu sindroma atau kumpulan gejala. Nah, gejala-gejala itu akan disebut sebagai geriatric syndrome, di mana geriatric syndrome itu jumlahnya cukup banyak, ada 14 item. Oh, banyak sekali dokter ya. Banyak sekali. Karena ya ini ya, orang kalau sudah lansia pasti kan mengalami degeneratif, proses penuaan yang terjadi di dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, nah ini yang harus bisa diterima oleh para lansia gitu ya. Memang untuk menerima proses lansia ini atau gejala-gejala geriatric syndrome ini memang beberapa orang bisa menerimanya dengan baik, ada yang juga masih menerimanya masih istilahnya masih kurang bisa menerima gitu ya. Namun harus kita sadari bahwa yang namanya proses penuaan itu pasti akan terjadi. Nah, tadi kan ditanya ya apa aja sih proses masalahnya pada geriatri itu apa aja. Jadi ini sudah dikelompokkan oleh salah satu pakar geriatri ya, Mr. Solomon dari tahun 1988. Yang paling akhir ini masalah geriatrinya diupdate sampai tahun 2004. Nah, dari tahun 2004 sampai sekarang ini belum terupdate lagi, yaitu ada 14 problem memang. Yang pertama adanya immobility atau imobilitas. Susah bergerak. Jadi rata-rata memang pasien-pasien lansia itu sambatnya kan awake wis kaku kabeh gitu ya. Linu-linu gitu. Linu-linu, lek wis linu-linu kaku kabeh angel ya. Kalau sudah kaku, yang ada bukannya malah mencari solusinya, tambah mager biasanya gitu. Nah, itu yang nanti juga bisa akan menambah ke problem geriatri yang berikutnya. Nah, kalau sudah badannya kaku semua, sulit bergerak, otomatis dia akan mengalami gangguan gerak. Kalau sudah mengalami gangguan gerak, akan mengalami gangguan keseimbangan. Jadi akan mengalami instability atau imbalance. Jalannya jadi gampang gloyoran ya, gampang gliyeng. Jalannya lambat juga dokter. Jalannya lambat. Nah, kemudian ini yang paling sering ini. Nek wis tua iki umur sakmene kok gampang
nguyuh ya, gampang kepuyuh ya, gampang atau orang-orang ngompol. kenalnya beser mungkin dokter. Beser, betul. Nah ini ada gangguan menahan untuk BAB dan BAK, jadi gangguan kencing dan berak memang pada usia yang masuk usia elderly 60 hingga 74 tahun memang mengalami penurunan kemampuan untuk menahan BAB dan BAK-nya. Lalu biasanya kalau sudah geriatri itu yang sering dikeluhkan itu pikun ya, gampang lali. Nek kalau jenenge anake dhewe lali ya, tapi nek gambare dhuwit ndak lali gitu ya. Jadi itu juga termasuk ke gangguan intelektual atau kalau misalkan bisa lebih parah bisa mengacu ke demensia. Lalu ada kalau sudah tua memang yang namanya daya tahan tubuh itu jadi lebih mudah turun ya, hingga akhirnya para lansia itu mudah terpapar infeksi, gampang kena infeksi, gampang pneumonia, gampang ISK, infeksi saluran kencing, atau misalkan infeksi saluran pencernaan juga bisa, yang paling sering sih itu. Kemudian, nah ini yang paling juga sering dikeluhkan apa? Sudah mulai memblaur penglihatannya atau pendengarannya sudah mulai budek. Nah, itu yang sering dikeluhkan. Kalau sudah merasakan hal-hal itu, sosialisasinya jadi susah, akhirnya muncul rasa ingin mengisolasi. Nah, mengisolasi cenderung apa? Para orang tua itu cenderung depresi. Jadi selain ada gangguan-gangguan itu tadi, biasanya juga ya kalau umur-umur segitu teman-teman segengnya sudah pada berangkat duluan ya, jadinya udah nggak ada temen yang bisa merasa sendiri itu ya, sudah merasa sendiri, nggak ada yang ngerti apa yang dia rasakan kayak gitu. Lalu kalau sudah depresi, menarik diri, biasanya memang pasiennya terus jadi susah untuk makan, nggak ada nafsu makan. Akhirnya itu menuju ke malnutrisi. Rata-rata pada geriatri yang paling sering muncul itu adalah satu, anemia, kedua gangguan elektrolit ya, kemudian juga yang paling sering adalah penurunan jumlah protein atau hipoalbumin, itu yang sering terjadi. Nah, karena sudah mengalami depresi, makannya jadi kurang baik, kemudian timbullah dia akhirnya kurang produktif, di mana itu bisa mengganggu kestabilan finansial. Jadi lapo wis tuwek kerja wis ben anak-anak yae ya kayak gitu. Kemudian karena banyaknya masalah kesehatan yang dialami pada lansia, muncullah kecenderungan untuk mengkonsumsi obat-obatan yang lebih banyak, obat-obat linu-linu ya, obat-obat yang mengurangi gejala pusing, linu-linu, mual muntah, kembung, itu yang biasanya juga dikonsumsi oleh para lansia. Karena hal-hal itu biasanya juga waktu tidurnya terganggu. Ada yang memang sulit tidur, padahal tidak ada kelainan organiknya, tidak ada penyertanya, tapi dia sulit tidur. Ada yang juga jam tidurnya ini berubah karena sudah nggak ada kegiatan, sudah tidak produktif, jam tidurnya sama kayak bayi anak kecil, siang tidur, siang paginya tidur, nanti jam makan siang bangun, habis itu tidur lagi. Nah, karena banyak tidur di siang hari, akhirnya para lansia itu malamnya banyak begadang, sulit tidur malah ya, dok ya. Akhirnya sulit tidur, jadi siklus tidurnya berubah. Kemudian karena yaitu perubahan pola makan, perubahan pola istirahat yang berakibat juga akhirnya penurunan sistem kekebalan tubuh. Itu tadi akhirnya pasiennya gampang pilek ya, gampang kena infeksi, dan juga karena sudah usianya seperti itu akhirnya muncul gangguan jelas kayak impotensi gitu ya, gangguan seksual. Cuman memang kalau untuk gangguan seksual ini di negara kita ini kan masih tabu ya, jarang diomongin. Akhirnya yang sering diomongin ya itu tadi lebih ke awake pegel kabeh, kaku semua, kalau jalan beliur, terus udah mulai budek harus keras-keras kalau ngomong sama lansia dokter. Betul. Habis itu gampang infeksi, dan akhirnya juga gampang depresi, yang itu nanti bisa mengakibatkan gangguan pola makan dan pola istirahatnya. Itu yang masalah yang paling sering dialami oleh para lansia. Memang banyak sekali dokter ya masalah pada lansia ini. Nah dokter, kan dari sekian banyak masalah ini gimana dokter cara untuk menanganinya dokter? Ya,
kalau memang sudah masuk fase lansia ya dan sudah mengalami beberapa hal yang tadi saya sebutkan, bagaimana sih dok biar istilahnya tuh lebih enteng jalaninnya gitu ya. Yang pertama adalah harus ada psychological approach atau pendekatan psikologis. Nah, pendekatan psikologis ini caranya macam-macam. Kalau mau dengan konsultasi ke psikolog ahli geriatri silahkan, kalau mau ke dokter ahli jiwa konsultan geriatri silahkan. Atau juga ada yang bisa menetralisir ini sendiri. Jadi intinya adalah bagaimana bisa segera menerima kondisi yang sudah terjadi pada dirinya ini. Kalau semakin cepat menerima kondisinya, insya Allah sih semakin baik penanganannya yang nanti akan dilakukan oleh pasiennya. Nah, problem dari geriatri itu juga psikolognya juga akhirnya kan terganggu ya psikisnya. Jadi bagaimana seorang lansia ini bisa menyadari apa yang terjadi pada tubuhnya ini, dan itu adalah suatu hal yang lumrah, dan kalau sudah menemukan masalah-masalah yang ada itu harus segera menerima dan segera mencarikan solusinya gitu. Nah, terus kalau solusi masalah yang itu tadi, badannya kayak gampang kaku, kemudian pola tidur dan pola makannya sudah mulai terganggu, makannya juga nggak nafsu. Nah, sebagai lansia itu penting adanya juga mengikuti berbagai macam perkumpulan-perkumpulan juga ya, cari yang sesama lansia juga gitu. Contohnya kayak di RSI Jemur Sari ini kan ada setiap pagi ada yang namanya senam lansia setiap Sabtu pagi. Di situ tuh nggak cuma senam aja, tapi bagaimana para lansia itu bisa sharingnya tuh sharing macam-macam kok. Mereka tuh ada yang sharing masalah yang memang di rumahnya mereka, masalah kesehatan yang terjadi, yang sedang dialami gitu ya. Kemudian bagaimana sebagai lansia itu tetap berdaya dan bisa tetap berkarya. Berdaya ini paling enggak tetap bisa mandiri. Syukur-syukur kalau masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini caranya bagaimana supaya bisa tetap berdaya dan berkarya itu kembali lagi ke individu masing-masing ya. Namun kuncinya ialah buatlah jadwal yang tetap dari untuk para lansia ini, karena para lansia ini kan sudah rata-rata nggak punya pekerjaan yang ini ya kayak kita yang masih produktif gitu ya. Bikin jadwal untuk setiap harinya, setiap waktunya untuk lebih produktif, itu juga untuk mengurangi demensianya. Dan kalau misalkan lebih produktif itu nanti secara terstruktur masalah geriatri ini akan bisa terurai dengan lebih baik. Nah, kayak juga salah satu cara untuk tetap berdaya. Kenapa sih lansia itu harus tetap exercise ya? Saya sarankan untuk tetap ikut senam lansia. Ya, terus misalkan kalau pasien-pasien tuh sering tanya, dok, kalau di dekat rumah saya itu saya tambahin ada senam tai chi atau senam lifting kung, boleh nggak gitu? Boleh. Kenapa sih lansia-lansia itu harus perlu exercise? Kayaknya simple ya exercise itu, kayaknya cuma nafas aja, gerakkan anggota tubuh, tapi ternyata dengan rutin melakukan exercise itu satu, pernafasan itu jadi lebih baik. Kemudian yang namanya endurance atau ketahanan atau stamina pada lansia itu jadi lebih baik. Kalau misalnya habis aktivitas cuman sebentar gampang pegel. Nah, kalau dengan rutin exercise itu ketahanannya jadi lebih baik. Kemudian otot-otot yang mulai kendor, kayak tadi otot untuk nahan kencing dan nahan BAB yang mulai kendor, itu kalau dengan rutin exercise itu bisa lebih baik lagi untuk kemampuan menahan kencing dan kemampuan menahan BAB-nya. Kemudian gangguan keseimbangan itu juga jadi lebih baik. Yang awalnya gampang beliur jadi bisa lebih stabil. Nah, karena adanya suatu produktivitas yang kontinu, itu bisa meningkatkan nafsu makan, dan itu bisa secara tidak langsung memperbaiki jam tidurnya. Jadi emang exercise itu bukan hanya untuk yang muda aja dok ya, untuk lansia sangat bagus sekali dokter ya. Betul. Jadi gini, memang kalau kita mau ngomongin exercise terutama pada lansia itu juga harus adanya
perubahan perilaku ya, kesadaran tersendiri bahwa ya memang sebagai lansia harus bisa tetap gerak gitu ya. Apalagi kalau memang belum ada tanda-tanda lansia yang sangat berarti gitu. Kalau badannya masih kaku-kaku aja, kemeng-kemeng aja, itu justru obatnya harus dengan rutin stretching, kayak misalkan boleh kayak gerakan-gerakan yoga atau pilates yang ringan ya, supaya persendiannya, otot-ototnya bisa teregang dengan baik dan bisa rileks dengan baik. Nah, kemudian juga kalau rutin exercise, lansia itu kan juga masalah metaboliknya ya, gangguan kayak kencing manis, darah tinggi, kolesterol itu kan biasanya kan selalu menyertai. Nah, dengan rutin exercise, metabolik itu juga pasti akan lebih baik. Itu tensinya jadi lebih terkontrol, gula darah juga jadi lebih stabil, yang namanya kolesterol itu juga nggak mudah kambuh. Kalau metaboliknya itu sudah terkontrol semua, otomatis nanti yang namanya pola makan itu juga bisa akan lebih baik. Jadi itu pasti akan beriringan. Kalau pola makan sudah lebih baik, yang namanya pola tidur, pola istirahat juga jadi lebih baik. Dan akhirnya produktivitas pada seorang lansia itu akan juga jadi lebih terarah dan lebih berkualitas gitu. Jadi tujuannya adalah bagaimana meningkatkan quality of life dari seorang lansia. Gitu. Nah, terakhir nih dokter ya, sebagai closing statement, mungkin dokter ingin ada berbagi tips kepada para lansia di luar sana, atau mungkin sobat sehat semuanya yang anggota keluarganya ada yang sudah lansia, dokter. Oke, jadi tipsnya kalau memang sudah ada keluarga yang sudah menginjak usia lansia, ataupun sekarang para pendengar lagi ada yang sudah memasuki masa-masa lansia, tipsnya adalah satu, bagaimana bisa segera menerima kondisi seorang lansia dengan berbagai macam problematiknya. Kedua, setelah mengetahui problem yang ada, untuk segera mencari solusinya. Nah, mencari solusi itu bisa dengan ke ahlinya, bisa dengan komunitasnya. Lalu bagaimana seorang lansia harus tetap bisa berdaya dan berkarya untuk meningkatkan kualitas hidup dari seorang lansia itu sendiri. Jadi yang diharapkan dari Hari Lansia Nasional itu adalah seorang lansia yang diharapkan ialah lansia yang sehat dan tetap berdaya, berkarya, dan juga mandiri. Gitu. Dan kalau misalkan mau mencari komunitas lansia, pada bingung nih, ini dicari kemana ya? Nggak semua tempat itu ada komunitas untuk senam lansia. Silahkan bergabung di senam lansia atau senam osteoporosis yang diadakan oleh instalasi rehabilitasi medik yang diadakan setiap hari Sabtu pagi di lapangan depan RSI Jemur Sari, Surabaya. Ya, dokter. Terima kasih Dokter Fitri sudah meluangkan waktunya dan sudah berbagi ilmunya yang sangat bermanfaat sekali, dokter. Terima kasih juga buat sobat sehat semuanya sudah menyaksikan podcast pada siang hari ini. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan podcast-podcast berikutnya tetap di channel YouTube RSI Surabaya Jemur Sari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.